Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar mengenai adverb clause. Adverb clause atau yang sering juga disebut sebagai adverbial clause adalah salah satu jenis dependent clause yang menerangkan kata kerja atau verb, adjektif kata sifat, dan adverb atau kata keterangan. Kalau kita merujuk kepada video yang sebelumnya mengenai adjective clause itu menerangkan sebuah kata atau noun atau juga menerangkan pronoun. Sedangkan adverb clause menerangkan verb, adjective, dan adverb. Inilah perbedaan antara adverb clause dan adjective clause. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya bahwa adverb clause itu menerangkan kata kerja. Contohnya misalnya dalam kalimat My mother was cooking when I arrived. Ibuku sedang memasak ketika saya datang. Kalimat main clause-nya atau klausa utama, klausa induk adalah My mother was cooking. Sedangkan klausa adverb adalah when I arrived. Jadi klausa when I arrived itu menerangkan kata kerjanya, yaitu cookingnya. Jadi menerangkan kapan memasak itu dilakukan. Selain kata kerja, adverb clause juga menerangkan adjektif atau kata sifat. Misalnya dalam kalimat ini, He looks very healthy because he exercises regularly. Main clause-nya, kalimat utamanya adalah he looks very healthy. Kemudian adverb clause-nya adalah because he exercises regularly. Dia kelihatan sangat sehat karena dia olahraga secara teratur. Nah, di sini adverb clause because he exercises regularly itu menerangkan kata healthy atau sehat. Sehat di sini adalah adjektif. Selain itu, adverb clause juga menerangkan kata keterangan, adverb. Misalnya ketika kalimat seperti ini, He works so hard in order that he can buy a house. Kalimat intinya atau main clause-nya adalah He works so hard, dia bekerja sangat keras, in order that he can buy a house adalah adverb clause, supaya dia dapat membeli sebuah rumah. Jadi supaya dia dapat membeli rumah merupakan keterangan dari so hard, dari adverb. Jadi sekali lagi bahwa adverbial clause itu bisa menerangkan kata kerja, bisa menerangkan kata sifat, dan juga bisa menerangkan kata keterangan. Rumus utama dari adverb clause itu pada dasarnya sama dengan rumus complex sentence atau kalimat kompleks pada umumnya, yaitu independent clause, klausa utama, subconjunctions, konjungsinya atau penghubungnya, kemudian adverb clause-nya. Independent clause, adverb clause pasti ada subject dan verbnya, kemudian subunit conjunction ada after, where, although, dan seterusnya, masih banyak sekali. Dan independent clause juga subject ditambah kata kerja, subject plus verb. Untuk posisinya, adverb clause bisa diletakkan di akhir seperti ini. I cannot go because my car is broken. Saya tidak dapat pergi karena mobil saya rusak. Dalam kalimat ini, adverb clause-nya adalah di belakang atau di akhir, yaitu because my car is broken. Because, subordinate conjunction, my car, subject, is broken, verb. Selain itu, posisinya juga bisa di awal. Seperti ini, because my car is broken, I cannot go. Karena mobil saya rusak, saya tidak dapat pergi. Perlu diketahui ketika
adverb clause berada di bagian awal, maka perlu ditambahkan koma sebelum main clause-nya. Adverbial clause atau adverb clause memiliki beberapa macam. Setidaknya ada 7 macam, yaitu adverbial clause of time atau waktu, place tempat, cause sebab, reason alasan, result akibat, purpose tujuan, condition pengandaian, contrast or concessions pertentangan, dan manner atau cara. Di sini adalah contoh-contoh subordinate conjunction atau penghubung yang dipakai dalam kalimat adverbial clause yang mengartikan sebagai yang menerangkan waktu atau time. Ada after, as soon, before, once, since, until, when, whenever, and while. Contohnya kalimat after misalnya, I will get married after I graduate from university. Saya akan menikah setelah saya lulus dari universitas. Adverbial clause-nya adalah di belakang, yaitu setelah kata after I graduated from university. Kemudian adverbial clause of place atau tempat memiliki subordinate conjunction ada 2, yaitu where yang artinya di mana dan wherever yang artinya dimanapun. Misalnya, I will follow you wherever you go, yang artinya saya akan mengikuti kamu kemanapun kau pergi. Kalimat adverbial clause-nya adalah wherever you go. Kemudian ada tipe yang lain, yaitu cause, reason, and result atau sebab, alasan, dan akibat. Memiliki subordinate conjunction-nya adalah as, because, sama since yang artinya karena, so yang artinya sehingga. Contohnya, I am so happy because you finally love me. Saya sangat bahagia karena kamu akhirnya mencintai saya. Kalimat adverbial clause-nya adalah because you finally love me, karena kau akhirnya mencintai saya. Selanjutnya, adverbial clause of purpose atau yang artinya tujuan memiliki subordinate conjunction, yaitu in order that, in the hope that, so that, so as, yang artinya secara umum adalah agar atau supaya. Contohnya adalah I will tell you everything so that you can believe me. Saya akan memberitahukan kamu semuanya supaya kamu percaya pada saya. Jadi main clause-nya atau independent clause-nya adalah I will tell you everything. Kemudian dependent-nya atau yang anak kalimatnya yang berbentuk adverb clause adalah so that you can believe me. Ingat juga bahwa adverbial clause punya subjek dan punya kata kerja atau predikat. You can believe. Jadi you subjek, can believe me adalah predikat. Tipe yang lain adalah adverbial clause of condition atau syarat. Memiliki subordinate conjunction as long as dan if yang artinya jika, only if, otherwise, or else yang artinya jika tidak. Contohnya misalnya, if you ask me, I will tell you everything. Jika kau bertanya padaku, aku akan mengakui padamu semuanya. Dalam kalimat ini, adverbial clause-nya di depan atau di awal, if you ask me, maka ditambahkan koma sebelum main clause-nya, I will tell you everything. Terakhir adalah jenis kata adverbial clause
of manner atau cara, memiliki subordinate conjunction as if dan as though yang artinya seperti, how bagaimana, the way cara. Misalnya dalam kalimat I do not really care how you live. Saya tidak terlalu peduli bagaimana kamu hidup atau kehidupan kamu. Nah, dalam kalimat ini adverbial clause-nya berada di akhir yang ditambahkan dengan how sebagai subordinate conjunction atau penghubung. Pastikan main clause ada subjek dan kata kerja, kemudian adverbial clause-nya juga ada subjek dan kata kerjanya. Itulah penjelasan secara singkat mengenai adverbial clause. Sedangkan sekarang mari kita coba latihan dengan membuat satu kalimat tentang diri sendiri berdasarkan 7 jenis adverb clause, mulai dari time, waktu, place, tempat, cause, reason or result, sebab, alasan, akibat, purpose, tujuan, condition atau pengandaian, contrast atau concession, dan manner atau cara. Tiap tipe satu buah kalimat tentang diri sendiri. Silahkan ditulis di kolom komen atau juga bisa dikumpulkan via grup maupun Google Form yang telah disediakan. Terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.